Halo teman-teman pembelajar hukum, selamat datang di Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nasya Ramadhani Yusmana, staf Badan Eksekutif Mahasiswa Kementerian Advokasi dan Hubungan Luar Negeri selaku host dalam podcast kali ini dengan tema Navigasi Dunia Hukum, Tips dan Trik untuk Mahasiswa Baru. Di podcast kali ini, saya tidak sendirian nih teman-teman, saya bersama narasumber yang luar biasa, Ibu Andi Umu. Siang Bu, apa kabarnya Bu? Baik. Kata pepatah nih Bu, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong Bu, Ibu kenalan dulu ke teman-teman pembelajar hukum. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nasya ya. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mupoza Syafruddin. Saya merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Gitu. Jadi Bu, setelah saya baca sedikit nih CV Ibu, pengalaman organisasi Ibu nih banyak banget ya Bu ya. Salah satunya Ketua Forum Beasiswa Unggulan UIN Alauddin Makassar, lalu juga anggota Forum Beasiswa Unggulan Indonesia Timur, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan masih banyak lagi Bu. Terus kalau untuk prestasinya nih juga sama banyaknya ya Bu ya. Lulusan terbaik ketiga jurusan IPS SMA Bulukumba. Lalu juara 3 kompetisi peradilan semu dan penerima beasiswa unggulan. Lalu Ibu ini juga juara 1 putri pemilihan putra dan putri pendidikan ya Bu ya, keren banget. Oh iya Bu, mengingat kita baru saja nih Bu melakukan penerimaan mahasiswa baru 2024, saya rasa cocok sekali nih Bu menghadirkan tema navigasi dunia hukum, tips dan trik untuk mahasiswa baru. Jadi kepada Ibu Umus selaku narasumber, saya persilakan untuk membawakan materi kepada teman-teman pembelajar hukum. Oke, baik. Baik, untuk terkait dengan navigasi, khususnya untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum di Universitas Mula Warman, tentunya ini merupakan suatu hal yang baru mungkin ya, karena kita baru saja mengadakan apa yang namanya kemarin ya, penyambutan mahasiswa baru. Iya, untuk mahasiswa baru tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Tentunya bagi mahasiswa baru itu sendiri ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Peralihan dari dunia putih abu-abu atau dunia SMA itu masuk ke dalam dunia perkuliahan, itu otomatis ada perbedaan sekian derajat gitu tentunya dari setiap individunya. Jadi ada yang namanya penyesuaian, perlu adanya namanya penyesuaian dan bagaimana kita mampu membawa diri di khususnya dalam dunia perkuliahan. Kalau mungkin di SMA dulu teman-teman khususnya mahasiswa baru ya, itu mungkin aturannya masuk pagi, itu pulangnya mungkin harus wajib jam 2 atau sore gitu tuh full day school ya. Kalau mungkin agak sedikit masih menyesuaikan diri sekarang karena ke kampus untuk perkuliahan aja gitu, paling 1 jam 2 jam atau 1 mata kuliah 2 mata kuliah aja. Nah untuk mahasiswa hukum, kebetulan saya juga pernah mengalami situasi seperti ini ya, peralihan itu. Adapun hal-hal yang saya lakukan, yang pertama adalah saya selalu mencari tahu tentang dasar-dasar yang dimiliki oleh yang fakultas sediakan. Saya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh fakultas. Apalagi saya lihat ini kita kan ada website ya, di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Itu udah lengkap banget, di situ ada kurikulum yang akan diajarkan, ada RPS. Nah, nggak ada salahnya buat teman-teman yang mungkin masih ambigu ya, masih belum tahu gitu, kayak ini pengantar ilmu hukum misalnya ya, kita ini belajarnya apa. Nah, boleh teman-teman sebelum dosennya masuk misalkan ya, itu kita belajar lebih dahulu gitu, kayak dasar-dasar cari di internet, apalagi sekarang kan sudah bisa akses kemana-mana. Kita cari, oh ternyata pengantar ilmu hukum itu kita diajari tentang dasar-dasar ilmu hukum yang memang betul-betul basicnya gitu. Kita diajari pengertian hukum pidana, perdata dan lain sebagainya, pengantar ilmu hukum sebagai sebuah ilmu atau bagaimana, itu semua kita pelajari dari awal. Setidaknya kita membaca. Jadi bekal untuk anak hukum itu adalah membaca. Gitu. Kalau anak hukum udah nggak suka membaca, itu berarti dia udah mematikan yang mana intelektualnya mereka. Itu karena ketika kita nanti dihadapkan dengan kasus, ya itu kan mau nggak mau ya. Kita nanti menghadapi yang namanya kasus, case baik itu dalam dunia akademiknya kita, di dalam perkuliahan, ataupun ketika kita sudah lulus menjadi alumni, kita akan diperhadapkan yang namanya kasus. Ketika kita tidak memiliki dasar hukum yang kita kantongi berupa bacaan, baik itu putusan ataupun buku-buku hukum yang kita konsumsi, otomatis itu akan membuat kita menjadi minus dan tidak bisa untuk bersaing dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Akan sulit untuk berkembang seperti itu. Kemudian kebetulan juga karena saya masuk di Fakultas Hukum juga kemarin ya, waktu saya angkatan tahun 2016 di Fakultas Hukum di Sulawesi Selatan.
Itu saya melakukan penyesuaian, itu yang pertama saya lakukan. Jadi saya cari tahu dulu apa itu pengantar ilmu hukum, dasar-dasar hukum itu kayak gimana. Kemudian selain itu saya juga ikut yang namanya untuk selain menyesuaikan dalam bidang akademik, untuk menyeimbangkan dengan yang namanya kapasitasnya kita nanti otomatis, karena kita kan ketahui bersama kalau kita nggak 100% mendapatkan ilmu itu dalam kelas, kita juga harus mencari ilmu di luar kelas. Jadi saya mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga yang diadakan oleh kampus, baik itu dari BEM, dari himpunan, dan lain sebagainya. Itu kan biasanya ada ya yang dibuat kayak event-event buat mahasiswa baru, atau ada kayak diskusi-diskusi, saya paling suka ikut kayak gitu-gitu. Jadi dari diskusi-diskusi itu kita bisa mengasah, oh ternyata seserius ini ya pembahasan terkait ilmu hukum itu, sedalam ini ya pembahasan terkait hukum itu gitu. Kita mengasah kemampuan kita melalui itu semua. Kemudian prinsip untuk anak hukum yang paling harus dipegang adalah dari dulu itu saya ada prinsip yang mungkin agak sedikit lucu ya. Kalau kedokteran gigi itu kan hidup dari mulut orang lain. Kalau anak hukum itu hidup dari mulutnya sendiri gitu. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita mampu harus katakan gitu ya. Apa yang telah kita katakan kita pertanggungjawabkan dengan dasar-dasar tentunya gitu. Saya seperti saya yang katakan hari ini itu semuanya karena apa yang telah saya lewati seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, kalau misalkan anak hukum dasarnya selain rajin membaca, mengikuti kegiatan kampus dan organisasi yang memang kita harus membuat itu balance ya dengan dunia akademisinya kita. Kita nggak boleh kayak milih antara nggak usah organisasi gitu ya, jangan. Tetap kita harus organisasi, tapi tetap dengan memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan, apa yang menjadi tujuan kita masuk ke hukum gitu, untuk menjadi sarjana hukum tentunya, tapi dengan bekal itu tadi. Kemudian anak hukum juga bekalnya yang paling penting adalah public speaking. Ya, public speaking itu penting buat anak hukum. Kenapa? Karena pekerjaan dalam dunia hukum itu sendiri sepertinya mendominasi untuk kita mampu bekerja dengan cara sistem mempengaruhi orang lain, ataupun sistem untuk mengajak orang lain, menghimbau orang lain dengan dasar-dasar yang kita miliki. Mungkin Mbak Nashwa pernah ya di keluarganya mungkin ditanya, kan Nashwa anak hukum nih, gimana kalau ada kasus kayak gini, pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, karena kan anak hukum statusnya dipercaya oleh orang-orang itu adalah orang yang memiliki basic pengetahuan yang kuat gitu, apalagi mereka memahami undang-undang. Bahkan kita dituduh ya, difitnah menghafal undang-undang, padahal Iya, kita betul, Bu. tidak menghafal undang-undang gitu, tapi memahami daripada bagaimana menganalisis undang-undang ketika mendapatkan sebuah kasus gitu. Itu yang ketiga. Kemudian apalagi yang harus dimiliki bekal untuk mahasiswa baru itu adalah keinginan untuk mengembangkan diri, tapi dengan tetap mengatur skala prioritas. Nah, ini penting, maksudnya adalah mengatur daripada manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting juga, karena kan biasa banyak yang bilang kita mau ada diskusi tentang ini, pengkajian undang-undang tentang ini diskusinya, tapi kita juga ada kelas gitu, kita harus bagaimana bisa membuat itu semua itu balance gitu. Kita misalkan ada kelas gitu, oh berarti kita prioritaskan yang mana, itu tergantung skala prioritas. Itu adalah teknik manajemen waktu. Anak hukum itu harus punya itu. Dan anak hukum saya rasa juga dari awal yang paling penting adalah kita rajin-rajin, walaupun masih mahasiswa baru ya, rajin-rajin baca-baca dan ikut-ikut berita gitu. Jangan sampai kayak ada kasus satu berita terbaru sampai oh itu kasus apa, berita apa, jangan sampai kayak gitu. Jadi penting banget buat anak hukum untuk mampu memahami gitu dunia apa yang terjadi di dunia sekarang gitu, apa yang sedang hype di luar, dan bagaimana kira-kira menurut dia menganalisis kasus itu dan menyelesaikannya kira-kira dengan metode apa. Itu akan melatih pemikiran kritis daripada seorang anak hukum, seperti itu. Penyampaian yang sangat bermanfaat ya Bu ya bagi teman-teman pembelajar hukum. Selanjutnya Ibu ada sesi tanya jawab. Sebelumnya kami telah mengumpulkan pertanyaan dari keluarga mahasiswa baru, dan dari pertanyaan-pertanyaan ada itu kami sudah merangkum menjadi 3 pertanyaan untuk Ibu jawab setelah ini. Kita langsung aja Ibu ya ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara mahasiswa baru dapat mengembangkan kemampuan analisis hukum yang baik, beradaptasi dengan lingkungan kampus, namun tetap aktif dalam organisasi, tapi tidak mengabaikan akademiknya seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu. Oke. Yang pertama itu kemampuan analisis hukum yang baik. Kemampuan analisis hukum yang baik itu dimulai dengan penguatan dasar hukum yang baik. Bagaimana kita menguatkan dasar-dasar daripada pembelajaran ilmu hukum itu sendiri. Jadi kalau misalkan
pelajarannya itu di kampus tentang pengantar ilmu hukum ya, kita itu bagaimana caranya sebelum daripada perkuliahan itu dimulai kita udah belajar. Dan juga selain itu kita harus sering membaca ya. Untuk menganalisis hukum kita harus sering membaca, baik kita membaca terkait berita ataupun terkait dengan putusan-putusan. Salah satu memang yang kurang agak sedikit mungkin dianggap membosankan Bu kalau baca gitu-gituan kan nggak ada gambarnya, kurang menarik ya. Namanya juga kan sesuatu yang bersifat formal ya, Iya. putusan kayak gitu. Tapi itu manfaatnya ada banget, banyak banget. Apalagi kita melihat ternyata pertimbangannya hakim itu seperti ini. Nah, setelah kita mempelajari dasar hukum yang pertama, kedua kita membaca putusan, mengaitkan dengan dasar-dasar hukum yang telah kita pelajari. Yang ketiga adalah kita sudah belajar berpikir kritis. Ternyata ya hakim ini punya pertimbangan hukum seperti ini untuk menjawab kasus A. Ternyata hakim ini juga punya dasar hukum untuk menolaknya, untuk membatalkan, untuk memberikan hukuman dan sebagainya. Itu kita bisa analisis. Setelah mempelajari dasar yang pertama, yang kedua membaca putusan, yang ketiga itu menganalisis secara kritis, dan yang terakhir adalah kita sudah bisa membuat yang namanya legal opinion. Kita sudah bisa membuat yang namanya opini-opini tentang hukum itu sendiri. Kita bisa menulis baik itu di koran dan sebagainya. Saya rasa banyak dosen-dosen senior di Fakultas Hukum Unmul yang sudah terbiasa menulis di koran ya. Seperti itu di media-media massa gitu tentang bagaimana polemik hukum yang terjadi khususnya di Indonesia saat ini. Seperti itu. Dengan seperti itu otomatis akan ada yang namanya feedback. Ada yang namanya feedback itu otomatis selain kita juga memiliki kemampuan untuk memberikan opini, kita juga harus memiliki kemampuan untuk menerima yang namanya kritikan. Ketika misalkan, tidak, ini berbenturan dengan pasal ini, nggak boleh kayak gitu, harus ada analisis lagi deh Bapak Ibu gitu. Kita boleh menganalisisnya lagi. Jadi kita mulai dari dasar dulu. Jadi yang pertama adalah dasar, yang untuk melahirkan kompetensi analisis hukum yang baik ya. Kita mulai dari dasar dulu. Dari dasar hukum ini kita mulai membaca. Kita sudah mempelajari dasar, otomatis kita sudah bisa membaca putusan-putusan, membaca berita-berita terkini. Kemudian kita ketiga itu menganalisis dengan kritis. Kira-kira itu tadi putusannya kayak gimana. Setelah menganalisis dengan kritis, yang terakhir adalah kita sudah bisa membuat opini kita. Opini terkait dengan dasar hukum yang telah kita pelajari 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah kita juga harus mampu menerima yang namanya kritikan dan masukan terkait dengan opini kita. Karena itu adalah kritikan yang membangun. Otomatis seperti itu. Kalau misalkan ada yang kayak kurang menyenangkan kalimat, tetap kita harus menerimanya. Jadi intinya itu kalau misalkan anak hukum, kalau misalkan dianggap berat, tidak. Apa beratnya mempelajari dasar? Nggak ada. Mempelajari aja, baik itu di kampus ya. Apalagi ya dosen-dosen di Fakultas Hukum Unmul itu saya rasa ya sudah sangat terbuka sekali untuk mahasiswa. Silakan datang ke ruangan, kita diskusi bareng gitu. Itu boleh banget di luar daripada jam perkuliahan, itu bisa sekali. Dan saya lihat juga dosen-dosen juga sering membawakan materi-materi, mahasiswa juga sering mengadakan diskusi. Itu kan bagus untuk meningkatkan daripada kemampuan kita. Dan juga dia yang paling harus mahasiswa baru ya ikuti adalah aktif dalam forum diskusi dan juga kemahasiswaan. Di mana di forum diskusi itu mahasiswa bisa mengasah kemampuannya. Misalkan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, bagaimana menurut si A, bagaimana menurut si B. Jadi kemampuan dari mempelajari dasar itu, mempelajari membaca putusan, mempelajari menganalisis dengan kritis, kemudian membuat sebuah opini sampai dengan menerima kritikan, itu bisa diimplementasikan secara langsung melalui forum diskusi. Jadi itu menjadi sebuah bekal untuk mahasiswa baru, seperti itu. Terus yang kedua tadi? Yang kedua tadi itu beradaptasi dengan lingkungan kampus, namun tetap aktif dalam organisasi tanpa mengorbankan akademik, Bu. Ya, berarti harus membuat balance ya, menyeimbangkan ya antara organisasi dengan akademik. Betul. Oke, saya sedikit cerita boleh ya? Boleh, Bu, silakan. Saya merupakan orang aktivis ya, yang aktif di kampus. Saya juga anak BEM ya, sama dengan Najwa ya. Saya juga anak BEM dulu, anak himpunan, anak organisasi. Saya aktif di organisasi, memegang beberapa jabatan yang merupakan jabatan-jabatan inti juga, seperti sekretaris umum, ketua umum, sebagainya, atau kepala divisi atau kepala bidang ya. Seperti itu, dan saya alhamdulillah lulus saat itu dengan predikat yang nilainya alhamdulillah sempurna. Dan itu saya mau membuktikan kepada orang-orang kalau misalkan organisasi itu tidak akan menghalangi kuliah, bahkan organisasi itu membuka peluang untuk mahasiswa hukum itu membangun yang namanya koneksi gitu. Karena kalau mahasiswa hukum itu
berkarir nantinya otomatis membutuhkan yang namanya koneksi, membutuhkan yang namanya pencarian jati diri. Kita sama-sama luruskan persepsi dulu, Nasya. Gini, kalau misalkan kita berorganisasi, itu sesuai passionnya atau tidak dengan kita? Pasti sesuai kan? Iya, Bu. Kita sesuaikan kan, oh saya suka menulis, saya mau masuk organisasi yang kepenulisan, saya suka ikut debat, organisasi debat gitu, saya suka volunteering, saya ikut volunteering. Itu kan akan mengasah, oh ternyata saya lebih suka organisasi yang seperti ini. Itu kan sudah membangun daripada pola jalan roadmap-nya kita ke depan ya. Tidak ada gambaran. Yang kedua, itu relasi, koneksi bagi anak hukum itu penting. Kalau misalkan nanti kayak Nasya misalkan mau jadi advokat ya, Nasya nggak tahu gitu cara daftarnya gimana, lembaganya di mana, PKPA-nya lewat apa, ya pelatihan profesinya itu gimana nanti. Yang bisa menjelaskan itu ke Nasya otomatis yang dekat dengan Nasya melalui organisasi biasanya kan senior-senior gitu. Betul. Oh ternyata ada senior A yang ada di lembaga bantuan hukum ini. Oh saya mungkin bisa koneksikan nanti cerita-cerita gitu gimana kalau misalkan saya selesai kuliah saya mau jadi pengacara itu kayak gimana, itu kan bisa dikonekkan seperti itu. Jadi kalau untuk kemampuan beradaptasi di lingkungan kampus ya, itu ketika saya rasa anak organisasi semuanya mampu ya beradaptasi ya. Karena di organisasi itu kita diajar kepemimpinan, kita diajar public speaking, kita berlatih tentang manajemen waktu, manajemen arsip-arsip dan sebagainya. Itu kan kesekretariatan itu juga kita diajarkan ya. Melalui secara tidak langsung melalui jabatan yang kita pegang gitu di di organisasi itu misalkan seperti itu. Tapi jangan pernah melupakan yang namanya tujuan utama kita, yaitu kita mau jadi sarjana hukum. Kita harus menuntaskan itu dan tidak boleh diabaikan atau dijalankan dengan setengah hati. Karena tujuan kita adalah itu. Kalau misalkan saya dikasih pertanyaan ya, pernah ada mahasiswa yang bertanya, Bu, pentingan mana IPK tinggi tapi enggak organisasi, atau organisasinya enggak ada tapi IPK-nya tinggi. Jadi saya jawabnya, kenapa enggak keduanya? IPK tetap tinggi, organisasi tetap oke. Nah, caranya gimana, Bu? Ya kamu bagaimana cara mengaturnya gitu. Bagaimana kamu cara berkomunikasi dengan lembagamu? Bagaimana kamu berkomunikasi dengan dosenmu? Bagaimana kamu mampu membawa diri ke fakultasmu atau yang notabene-nya itu adalah fakultas hukum. Ya dimana kalau kalian mau membawa diri, orang yang berpengaruh kan otomatis itu mendapatkan porsi spesial ya. Orang yang memiliki pemikiran ya. Misalkan Nasya nih, nantinya jadi ketua BEM ya. Jadi ketua BEM otomatis Nasya berarti punya basic kepemimpinan yang bagus, punya leadership yang oke, punya kemampuan public speaking yang bagus gitu. Berarti itu Nasya sudah mampu untuk beradaptasi di lingkungan Fakultas Hukum Unmul. Nah, ketika biasanya ya kalau saya lihat anak organisasi di kelas juga itu saya sukanya dia kritis. Dia selalu bertanya sama dosennya dan kritis adalah kunci utama bagi seorang anak hukum ketika dia ingin memang mencari tahu tentang apa sejatinya hukum itu gitu. Dan kemudian saya rasa kalau misalkan anak hukum yang berorganisasi itu akan tidak puas kalau misalkan dosennya hanya sampai di kelas, pasti diikutin sampai gimana gitu. Sampai ditagih nantinya. Jadi pokoknya nagih gitu kayak, Bu, saya kan kemarin ada pertanyaan ini gitu, tapi diingetin dosennya. Itu harus diseimbangkan gitu. Jadi intinya adalah tidak ada pilihan untuk organisasi atau akademik, semuanya kita buat itu balance, seimbang, karena organisasi juga kita membentuk diri kita, akademik adalah merupakan tujuan kita. Itu yang akan kedua hal ini adalah dua produk yang memang sama-sama akan membentuk seorang anak hukum yang cerdas dan memiliki koneksi yang luas seperti itu. Jadi kita bagaimana mampu mengembangkan diri ya, kita banyak belajar, kemudian terjun dalam organisasi juga boleh, tapi jangan lupakan yang tujuan utama yaitu akademik, karena akademik juga itu merupakan tujuan utama kita. Tanpa akademik mungkin kita nggak akan sampai ke fakultas hukum ya. Ya, karena tujuan kita adalah sarjana hukum itu sendiri gitu. Juga kita dapatkan bekal dari dosen-dosen. Kayak kemarin dosennya itu bahas di hukum pidana ya, hukum acara pidana tentang ini. Oh ternyata sebentar ada diskusi di organisasi tentang hukum pidana juga. Kita punya dasar, oh tadi dosen saya jelasin kayak gini tuh gimana ya, tanya ke pematerinya. Itu kan kita mampu membaurkan dan kita akan dicap, anak hukum akan dicap sebagai orang yang mampu memiliki koneksi dan juga orang yang cerdas. Karena kalau cerdas aja itu nggak cukup, tanpa koneksi tuh nggak ada. Orang yang berkoneksi tapi isinya nol juga tuh nggak ada juga, sama dengan nol kan? Iya. Ya kalau misalkan organisasi aja gitu, tapi akademiknya nggak ada gitu kan, mau bawa dirinya kayak gimana? Tujuannya berarti ada satu yang nggak tercapai.
kalau akademiknya oke, terus apa namanya, organisasinya nggak ada, dia mendapatkan koneksinya tuh dari mana? Seperti itu. Itu kan yang diperlukan juga sebagai seorang anak hukum seperti itu. Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir sudah Bu, kita lanjut ke pertanyaan Oh, kedua. iya, oke. Ya, berarti ini dari pertanyaan ke-1 ini kesimpulannya penting sekali ya Bu ya untuk mengatur manajemen waktu dan menetapkan skala prioritas. Betul. Terima kasih atas jawabannya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana mahasiswa baru dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perbedaan antara teori dan praktik hukum serta membangun jaringan relasi? Menghadapi perbedaan antara teori dan praktik hukum dan membangun jaringan relasi. Oke. Kalau membangun jaringan relasi kita udah bahas dari tadi ya, Iya. dengan banyak-banyak mengembangkan koneksi melalui organisasi, salah satunya untuk mahasiswa baru gitu. Jadi mahasiswa baru, saya jawab dari belakang ya. Iya, Bu. Mahasiswa baru itu penting juga untuk yang namanya mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan kampus gitu. Tapi tidak sampai mengabaikan yang namanya perkuliahan. Jangan sampai fokus dalam satu bidang sampai mengabaikan bidang yang lainnya. Di mana pendidikan dan juga namanya akademisi dan organisasi itu dua hal yang memang kalau saya bilang sih nggak bisa dipisahkan ya untuk anak hukum, karena kita juga membutuhkan koneksi kan. Cerdas saja nggak cukup, berorganisasi juga nggak cukup, tapi kalau kita cerdas dan berorganisasi itu udah paduan yang oke, seperti itu. Terus ketika anak hukum mendapatkan teori Menghadapi perbedaan ini Bu antara teori dan praktik hukum. berarti teori hukumnya misalkan seperti ini, tapi implementasi praktik hukumnya berbeda gitu ya, gitu. Kalau misalkan mendapatkan teori dan praktik hukum yang berbeda, itu fungsi daripada poin ketiga tadi yang selain dasar hukum, membaca putusan yang itu menganalisis dengan kritis. Di mana mahasiswa hukum itu, baik itu mahasiswa baru, utamanya juga mahasiswa-mahasiswa senior, itu penting untuk memiliki bekal yang namanya kemampuan menganalisis dengan kritis. Karena kalau misalkan dia hanya bersifat kayak dukungan atau bersifat dengan sesuatu yang tidak mendukung tanpa dasar, itu saya rasa bukan anak hukum ya. Kalau misalkan kayak, oh saya setuju sudah itu dengan argumennya. Jadi itu aja titik, nggak ada lagi kayak karena dasar hukumnya bla bla bla, itu nggak ada. Berarti itu nggak, ciri-cirinya bukan anak hukum. Tapi kalau anak hukum pasti karena dasar hukumnya menguatkan itu seperti dalam undang-undang ini, pasal ini, ayat ini, berarti memang dasar hukumnya ini kuat. Dan saya merasa dengan ini saya setuju dengan pendapat daripada misalkan siapa gitu dalam kasus apa seperti itu. Jadi kemampuan anak hukum ketika melihat mahasiswa baru ya dalam hal ini, ketika melihat yang namanya perbedaan antara teori dan praktik hukum itu sendiri, itu mereka harus membiasakan itu. Karena misalkan biasanya memang dalam dunia sosial itu, dalam kehidupan sosial kita memang menghadapi yang namanya perbedaan-perbedaan itu. Ada perbedaan yang namanya perbedaan dari segi praktik hukum yang jauh dari teori hukum yang kita pelajari, itu sudah hal biasa dan hal lumrah yang terjadi. Namun bagaimana kita mampu mengkritisi bagaimana jalan pemikiran sehingga orang ini berpikir seperti itu adalah kemampuan yang harus kita miliki, dan itu adalah kemampuan seorang anak hukum gitu, mampu menganalisis ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Jawabannya kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu, udah nggak terasa. Bagaimana cara mahasiswa baru di Fakultas Hukum dapat mengatasi tantangan dalam mengolah informasi, berani tampil di depan umum, dan memilih konsentrasi peminatan yang tepat. Dan yang terakhir, menemukan strategi belajar yang efektif di luar kelas. Yang pertama tadi mengolah informasi-informasi yang didapatkan ya. Iya Bu. Seperti informasi, misal mengatasi informasi hoax gitu Bu. Gimana kita mengatasinya? Salah satu ciri dari anak hukum ya yang harus dimiliki adalah pintar-pintar untuk mengolah informasi yang mana itu hoax, yang mana itu memang real. Jadi jangan mau termakan gitu ya dengan sesuatu yang lagi viral ya. Misalkan, oh lagi viral nih kasus ini, emang yang salah itu pihak A. Itu berarti kita harus menyalahkan sama-sama, yuk kita rundung si pihak A, itu nggak boleh. Anak hukum itu harus pintar-pintar, ini hoax atau tidak, ini fitnah atau bukan. Kalau memang ini realita, berarti kita harus tahu akar masalahnya itu dari mana, kira-kira dia melanggar apa dan siapa yang dirugikan. Itu adalah cara berpikir anak hukum, tidak dengan langsung menjustifikasi. Jadi mengolah informasi, sekarang kan ada ya situs-situs yang kita bisa mengolah informasi ini hoax atau bukan. Banyak sekali situs-situs itu. Kemudian juga kita bisa melihat kira-kira dalam, kalau misalkan memang itu real,
kira-kira apa aja yang dilanggar gitu, apa aja yang tidak terpenuhi, kira-kira siapa aja korbannya, itu pentingnya anak hukum di situ. Kemudian yang kedua tadi, Yang kedua, berani tampil di depan umum, Bu, tipsnya. oke, berani tampil di depan umum. Saya dapat juga tips baru dari siapa ya? Kebetulan saya juga punya mentor ya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, salah satu dosen yang mengatakan seperti ini. Kalau kamu benar, kamu pasti berani. Kalau kamu membawakan sesuatu yang benar, berarti pasti kamu berani. Jadi persiapan yang matang sih lebih tepatnya. Kalau misalkan kita mau bicara ya tentang kajian tentang peraturan apa ya, peraturan pemerintah tentang apa gitu, kita sudah pelajari, kita sudah menganalisis dengan mendalam, kita sudah tahu seluk-beluknya kayak gimana, otomatis kita akan secara tidak langsung pede untuk mengungkapkan itu semua, baik itu di depan kamera ataupun di mana gitu. Itu yang pertama, kita menguatkan yang namanya materi atau teorinya kita. Yang kedua, kita harus menganggap bahwa misalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapatkan dan persiapan itu insya Allah akan merupakan sesuatu yang real, dan kita tidak mengada-ngada, jangan berbohong atau jangan membuat sesuatu yang bersifat drama ya, jangan mendramatisir sesuatu gitu. Yang ketiga adalah ingat kalau anak hukum tanpa public speaking, tanpa kemampuan berbicara di depan umum itu sama dengan kurang gitu, kurang sekali. Kalau misal ada yang kurang gitu, kalau anak hukum masih malu-malu gitu Bu, di depan umum masih kayak takut salah gitu kan, otomatis orang takutnya salah kan. Jadi takut salah itu kita antisipasi dengan banyak belajar. Kalau banyak belajar otomatis takut salahnya ini akan hilang seperti itu. Jadi kuatkan saja itu, karena kemarin saya juga mau ujian dikasih tips kayak itu sama dosen di sini. Dosennya bilang kalau kita membawakan sesuatu dengan benar, itu dengan sudah kita kaji secara betul-betul, kita akan pede membawakan itu, dan kita akan mampu berbicara di depan umum. Ini beda ya sama kemampuan public speaking ya, beda. Ini membawakan materi atau membawakan berita seperti itu. Kalau misalkan memang berita itu telah kita kaji dan kita ketahui kebenarannya, atau bahan itu kita sudah persiapkan, presentasinya sudah kita persiapkan, kita deliver ke orang-orang, itu pasti dengan gampang gitu, kita udah matang gitu, nggak perlu kayak berapa kali lagi diulang atau banyakan gitu kan, nggak lagi, karena kita udah mampu. Kemudian kalau misalkan memang masih sulit karena memang tidak ada pengalaman sebelumnya, kita bisa mulai dengan membiasakan diri untuk belajar otodidak. Kalau saya sih belajarnya kadang-kadang juga di depan cermin ya, berbicara sendiri gitu, atau merekam diri sendiri ketika ada kesalahan dalam pengucapan, saya akan catat. Terus saya bilang, oh ternyata saya selalu menggunakan kata ini, kata imbuhan ini, saya selalu terjeda dari kata-kata seperti ini, saya selalu kekurangan dalam menyambungkan kalimat seperti itu. Misalkan seperti itu. Jadi kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kemudian aktif-aktif dalam kegiatan kampus gitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya Bu gitu. Tapi beneran mau bertanya ya, bukan karena memang di mau ini aja, mau latihan aja, tapi saya Bu, ini kan harusnya kayak gini ya aturannya, nggak kayak gitu, begini-gini gitu. Tapi sebelumnya harus diperhatikan dulu materi yang dibawakan itu apa gitu. Kalau dulu ya, saya itu sampai disebut sama teman-teman itu orang yang suka yang namanya seminar-seminar, apa ya, bentar ada seminar lagi di sana, oh ya ayo ikut gitu, ada lagi diskusi ayo ikut, emang sukanya kayak gitu. Jadi kebiasaan lihat orang, oh ternyata orang ini mempersiapkannya kayak gini, udah bagaimana saya bisa mencontoh, menjiplak hal seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir, yang ini penting banget nih Bu, bagaimana kita memilih konsentrasi peminatan yang tepat nih Bu. Kan jurusan di semester atas itu kan memilih konsentrasi peminatan banyak tuh Bu, ada hukum pidana, hukum perdata. Gak usah jauh-jauh ke situ deh Bu, kita memilih jurusan aja kadang kan banyak yang merasa salah jurusan nih, tapi udah terjun gitu Bu. Gimana nih Bu solusinya? Saya rasa kan di semester awal kita mempelajari hukum secara umum ya. Iya Bu. Semuanya kita pelajari, perdata, pidana, tata negara dan sebagainya itu kita pelajari. Cuman cara menganalisis kita punya minat di mana, kemampuan di mana adalah itu tadi, kita pelajari dasar-dasar hukumnya dulu. Kembali ke tadi, pelajari dasar-dasar hukumnya, kita banyak-banyak membaca baik itu putusan dan lain sebagainya, atau dasar-dasar buku-buku hukum. Kemudian kita pasti akan timbul ketertarikan dalam diri, oh ternyata saya ini sukanya di perdata nih, kenapa saya suka kasus-kasus yang kayak saya suka menganalisis kayak alat bukti surat, misalkan seperti itu. Oh ternyata saya sukanya pidana nih, saya suka melihat kayak adanya kayak vonis dan sebagainya gitu. Saya suka melihat menganalisis kayak penetapan hukuman dan sebagainya kepada
ininya orang-orang lain seperti itu. Itu kan membangun daripada keinginan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan jangan terlalu serius-serius amat Nashwa, kamu kan masih semester 3. Saran saya sih serius-serius sih dari awal kalau misalkan mau emang jadi praktisi hukum ya, atau misalkan mau berkarir dalam dunia hukum, karena basicnya kita itu diawali daripada kebiasaan dasarnya kita, kebiasaan awalnya kita di semester-semester dasar. Seperti Nashwa tadi kita sedikit berbincang ya. Iya, Bu. Sebelum podcast dimulai itu ternyata Nashwa punya ketertarikan di bidang pidana. Iya, Bu. Pidana. Berarti Nashwa dari dulu ketika mendapatkan mata kuliah pidana, Iya. ketika mendapatkan misalkan tugas tentang pidana, Nashwa lebih tertarik ke pidana ya mungkin ya. Iya, Bu. Saya ngerasa seru aja gitu, Bu, pas belajar pidana dibanding matkul lain. Oh gitu, berarti itu kan ketertarikannya dari awal kan? Iya, Maka Bu. dari itu kampus menyediakan pembelajarannya itu semuanya di awal supaya kita mencoba semua pembelajaran, nanti penjurusannya konsentrasinya itu di atas. Jadi mahasiswa baru mulai saat sekarang silahkan untuk mendalami materi-materi mata kuliah yang disajikan oleh dosen. Habis itu kita pertimbangkan kira-kira kedepannya saya akan konsentrasi apa, pidana kah, perdata kah, atau yang lainnya. Itu semuanya akan tumbuh secara tidak langsung daripada diri kita sendiri kalau kita dari awal sudah mampu untuk mengetahui kebutuhan kita apa, ketertarikan kita itu di mana, seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Ibu. Seperti yang Ibu bilang tadi kan kita belajar tuh bukan hanya di kampus, Bu, tapi juga ada di luar kampus. Bagaimana sih, Bu, cara menemukan strategi belajar yang efektif di luar perkuliahan? Oke. Kalau di luar perkuliahan ya, mungkin kita ambil ranahnya karena saya juga ada organisasi eksternal ya, baik itu kalau internal kan mungkin di dalam kampus, kalau di luar kampus kita gabung-gabung mungkin sama fakultas lain ya, ataupun universitas lain kolaborasi. Itu prinsip dasar ya, mungkin yang paling sering harus dipegang adalah kita itu seperti harus membawa gelas kosong ketika ingin belajar di luar gitu. Maksudnya adalah gelas kosong adalah ketika itu adalah di dalam zona pembelajaran, kita harus bawa gelas kosong dalam artian kita ini menerima gitu apa aja yang menjadi materinya. Kemudian nanti kita olah sendiri. Oh ternyata ada materi seperti ini, saya secocok nih, saya setuju nih sama yang seperti ini karena dasarnya memang menguatkan. Atau misalnya saya nggak setuju nih dengan kayak gini gitu. Itu nanti ketika kita sudah mendapatkan isian gelas itu, maksudnya dalam artian materi itu kita sudah catat, kita sudah tangkap, kita sudah rangkum, otomatis kita sebagai anak hukum otomatis yang namanya analisis pasti jalan dong. Ya, analisisnya bahkan lebih kritis, analisis jalan di semua orang pasti jalan, tapi yang namanya kritis itu mungkin kriteria anak hukum ya. Kritis itu ketika melihat sesuatu. Jadi ketika berbaur dengan yang namanya belajar di luar, kita mampu membawa diri dengan artian kita menerima gitu semua pelajaran, tapi kita menyaring gitu yang mana kita implementasikan, yang mana tidak, yang mana menurut kita masih pas untuk kita terima, sama sesuatu yang memang kurang pas gitu untuk kita terima gitu. Dan yang terakhir itu kita ketika yang berkontribusi di luar ya, di luar kampus untuk mengembangkan diri, baik itu mungkin di luar kelas aja ya. Dulu untuk mahasiswa baru kita harus pandai-pandai yang namanya menyesuaikan diri dalam artian yang mungkin punya kebiasaan-kebiasaan di rumah itu seperti apa, yang buruk-buruknya dihilangkan dulu. Kita bagaimana bisa menerima orang baru, mampu untuk berinteraksi dengan orang, mampu menghilangkan sifat-sifat yang kurang rahmah jatuhnya gitu, untuk bisa bagaimana membangun koneksi dan relasi, karena tujuannya mungkin hanya untuk membangun koneksi dan relasi ya gitu. Untuk pembelajaran efektif itu sendiri sebenarnya kita belajarnya dari mana aja, baik itu dari organisasi di luar maupun organisasi di dalam kampus, baik itu juga di dalam kelas. Tapi kemampuan kita untuk bagaimana bisa menerima itu semua itu kita akan mengolah sendiri. Kemampuannya dalam artian Nashwa dikasih nanti materi tentang pidana anak ya. Pidana anak itu ada kajian-kajian pidana anak. Otomatis Nashwa masuk ke dalam kajian itu dengan bentuk Nashwa sebenarnya punya dasar, tapi Nashwa mau tahu gitu gimana orang ini membawakan gitu, belajar di luar kan ya. Iya, Bu. Jadi Nashwa otomatis akan menerima itu dulu, tapi Nashwa akan cocokkan dengan logikanya Nashwa, dengan dasar-dasarnya Nashwa, kayak ternyata di pidana anak itu seperti ini ya. Ada yang saya dapatkan di kampus ternyata tidak saya dapatkan di luar, ada yang saya dapatkan di luar ternyata saya tidak dapatkan di kampus. Nah, itu saling melengkapi nanti. Ilmu dari luar yang tidak didapatkan di kampus bisa dijadikan bahan diskusi nanti atau diperjelas oleh ke dosennya nanti.
Terus yang dari dosen di kampus bisa nanti dibawa dalam diskusi luar. Ternyata dosen saya pernah mengatakan seperti ini, itu pertimbangannya seperti apa. Itu kan bisa dikonekkan. Jadi saling menguntungkan untuk kita. Itu adalah bentuk pembelajaran efektif gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya untuk Iya. jawaban luar biasa yang sangat informatif kepada teman-teman pembelajar hukum. Dan kesimpulan yang bisa kita simpulkan nih Bu, berarti penting banget untuk memanajemen waktu, mengatur skala prioritas, dan ini yang paling penting untuk anak hukum adalah menganalisis secara kritis. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi bagi teman-teman di luar sana. Baik, teman-teman pembelajar hukum sekalian, telah sampai kita di penghujung podcast dengan tema navigasi hukum, tips dan trik untuk mahasiswa baru. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Ibu Umu sudah menjadi narasumber dalam podcast ini. Saya Nabila Nasyara Ramadhani Yusmana selaku host dalam podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda di Lamin Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman.